Selamat pagi. Baik, berdirinya saya di sini akan mempresentasikan tentang kewirausahaan kelas 11. Tetapi sebelum saya mulainya, ada baiknya saya perkenalkan diri saya. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Nida Manik. Saya duduk di kelas 11 IPA 1 dan saya sekolah di SMA swasta Sultan Hamid. Ini tentang kewirausahaan. Kewirausahaan yaitu salah satu komponen yang mendukung untuk seseorang menjadi mandiri, kreatif, dan bijaksana. Banyak jenis contoh-contoh dari kewirausahaan, tapi saya hanya mengambil satu contohnya, yaitu berdagang. Berdagang itu juga banyak contoh-contohnya. Saya mengambilnya berdagang rumah makan, yaitu kuliner. Berdagang ini tidak mudah seperti orang yang katakan. Berdagang ini itu ada mudahnya, ada sulitnya. Berdagang ini selalu memiliki keuntungan dan kerugian. Kalau kerugiannya ini bisa nanti harga pangan itu naik di pasar, tetapi yang dijualnya harganya masih harga pas. Keuntungannya itu kita bisa dapat penghasilan dan bisa memperkaya kita. Adapun nilai atau norma yang harus dimiliki jiwa pengusaha. Yang pertama, kejujuran. Kejujuran yaitu contohnya seseorang membeli kepada kita. Orang tersebut adalah orang luar atau orang yang tidak mengenal harga dari produk kita. Kita memberinya harga lebih tinggi. Tetapi pada orang pelanggan kita bisa memberikan harga pas-pasan itu. Yang kedua, tanggung jawab. Setiap orang ini harus memiliki tanggung jawab. Apabila seseorang melakukan kegiatan, orang tersebut harus memiliki tanggung jawab supaya pekerjaannya tidak berabe. Yang ketiga, disiplin. Disiplin inilah yang harus dilakukan setiap orang. Kalau tidak ada disiplin dalam setiap pengusaha, dia pasti akan dicap sebagai pengusaha tidak baik. Yang keempat, taat hukum. Taat hukum ini merupakan sangat baik juga pada pengusaha. Kalau contohnya gini, dia melanggar peraturan, tetapi dia itu tidak mau dihukum. Dan peraturan di situ juga sudah jelas-jelas apabila dia salah dia harus dihukum. Dan itu dia tidak mau dihukum, berarti dia tidak mau mentaati peraturan. Dan yang kelima yaitu saling membantu. Saling membantu yaitu apabila ada teman kita atau pengusaha kita satu sama lain sedang kesusahan, kita harus membantunya supaya apabila kita juga ada kesusahan, orang tersebut juga bisa membantu kita. Yang keenam yaitu menepati janji. Dan yang ketujuh yaitu menghormati. Menghormati yaitu dalam kewirausahaan, yaitu contohnya kita itu pengusaha bawahan kita, ada pengusaha di atasan kita. Jadi kita itu sebagai bawahan, kita harus menghormati pengusaha atasan kita. Yang ke-8 yaitu menghasilkan prestasi. Pengusaha itu harus sukses atau dia harus contohnya berprestasi setinggi mungkin supaya dia itu bisa mempertahankan perusahaannya apabila perusahaannya dalam keadaan mau bangkrut, supaya juga perusahaannya ini bertahan dan gemilang di mata masyarakat. Setelah saya tadi menjelaskan tentang nilai dan norma dari jiwa kewirausahaan, dan saya sekarang akan menjelaskan atau memberikan tentang faktor kegagalan dari pengusaha. Yang pertama yaitu tidak komponen. Yang kedua, kurang pengalaman. Yang ini kurang pengalaman itu dia tidak mau bergaul dengan pengusaha-pengusaha lain. Jadi pengalamannya dalam kewirausahaan itu kurang. Yang ketiga, manajemen keuangannya itu tidak tertata. Maksudnya di sini
manajemen keuangannya itu tidak bagus. Maksudnya itu kayak dia itu tidak beres dengan kerjanya. Yang keempat, yaitu perencanaan yang kurang matang. Perencanaan yang kurang matang ini contohnya dia mau membuat usaha, tetapi dia tidak memikirkan usaha ini terlebih dahulu. Dia langsung pengen membuat usaha, tetapi dia tidak tahu kayak gimana caranya mengambil keuntungannya. Yang kelima, lokasi tidak memadai. Yang ini maksudnya lokasinya mungkin tidak memadai itu. Contohnya dia itu lokasinya agak jauh-jauh ke dalam kampung-kampung, jadi orang juga agak susah mau ke sana, dan itu juga termasuk dari faktor kegagalan pengusaha. Yang keenam yaitu kurangnya pengawasan peralatannya. Maksudnya di sini dia itu jadi pengusaha, tetapi peralatan dalam suatu kantor ini kurang untuk memadainya. Yang kedelapan, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Kemudian adapun peran wirausaha dalam perekonomian nasional dibagi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama secara internal. Ya, secara internal ini berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan pada orang lain, mempercaya diri, dan meningkatkan daya pembeli. Yang kedua yaitu secara eksternal. Secara eksternal ini yaitu seseorang kewirausahaan yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi orang yang mau bekerja. Ini contohnya saya ambil dari saya sendiri. Saya memiliki pengusaha, saya punya usaha. Jadi saya ini kurang karyawan. Saya ingin membantu orang itu dengan menggabungkan orang tersebut menjadi karyawan saya supaya mereka tidak pengangguran. Kita tahu di sekitar kita atau di sekitar Indonesia kita tercinta ini banyak sekali orang atau masyarakat yang tidak bekerja atau disebut dengan pengangguran. Itu dikarenakan yang saya jelaskan tadi di atas, yang contohnya itu kurang kejujuran, kurang bertanggung jawab, kurang kepercayaan diri, kurang taatnya kepada hukum. Karena ada pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada tutur kata saya atau bahasa saya yang kurang pas atau menyakiti teman-teman, tolong dimaafkan karena saya masih proses pembelajaran. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Horas, horas, horas.